Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai problem solving, bukan problem solving secara utuh mungkin ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menggunakan prinsip problem solving untuk self control, untuk manajemen diri, manajemen emosi, manajemen stres, supaya kita nggak tenggelam dalam emosi kita, supaya kita bisa supaya kita bisa ya memanage diri lah ya. Nah, apa itu prinsipnya? Dan saya mengutip dari salah satu buku yang saya lagi baca, judulnya Socratic Questioning for Therapists. Dan dia juga mengutip dari buku lain, judulnya How to Solve It dari Paul Ya. Dan ini buku dari tulisannya sih tahun 73 ya. Saya belum lahir waktu itu. Tapi menarik, dia bilang gini, kunci utama untuk problem solving adalah mengetahui sesuatu yang disebut the unknown, sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, maksudnya apa itu? Gitu. Kalau bahasa Betawi gitu. Maksudnya apa itu? Kita mungkin agak mundur sedikit dari prinsip CBT untuk refreshing lagi. Bahwa dalam CBT, dalam Cognitive Behavioral Therapy, yang mengganggu kita itu adalah dysfunctional thinking kita. Cara berpikir kita yang salah. Atau menurut Albert Ellis, ada belief system kita yang irasional, yang kaku, yang rigid, yang dogmatik, yang ekstrim. Cara berpikir kita yang kaku, yang rigid, yang dysfunctional, itu yang membuat kita terganggu. Sehingga ketika kita melihat satu situasi, kita cenderung terpreokupai, terfokus, terlock, terkunci pada satu perspektif aja. Sehingga kita mengabaikan berbagai perspektif lainnya. Dalam prinsip kognitif juga, kita mengenal apa yang disebut atensi. Ketika kita punya pengalaman di depan mata kita nih banyak nih, kita melihat banyak hal gitu ya. Tapi yang masuk otak kita dan kita record adalah yang kita kasih atensi di dalamnya. Gitu. Misalnya kita lagi jalan, ngelihat banyak orang gitu ya, ngelihat banyak orang gitu, rame gitu ya. Tapi pikiran kita tuh lagi mikirin ujian, misalnya kita mau ujian. Nanti kalau ditanya tadi di jalan ngeliat apa, ada siapa aja di jalan, kita nggak akan ingat. Kita nggak akan ingat karena pada saat itu atensi kita adalah ujian gitu ya. Even kita lagi ngobrol sama orang gitu ya, sama pasangan kita, kalau atensi kita lagi ke game gitu ya, lagi ke bola gitu ya, kita akan fokus sama itu dan kita akan mengabaikan conversation. Mungkin kita akan ingat tapi nggak precise, nggak detail, nggak spesifik gitu ya. Gitu ya. Jadi cuma yang kita kasih atensi, yang kita masukkan ke dalam memori kita, ke dalam otak kita. Oleh karena itu, menurut si buku How to Solve It ini, dia bilang kalau kita ada emosi, kalau kita bukan emosi ya, kalau kita lagi mau menyelesaikan satu masalah, kita perlu bertanya, what are they missing? Ada sesuatu yang missing nggak nih? Ada nggak nih yang kita kurang nih? Which is itu sebenarnya bisa kita pakai dalam prinsip self control ya, self management ya, untuk manajemen emosi diri ya. Karena ketika kita lagi irasional, kita lagi stuck sama satu idea, sama satu belief system, sama satu perspektif, kita akan cenderung emosional menurut Albert Ellis. Kita cenderung emosional, dan apalagi yang kalau misalnya di dalam back itu pikiran otomatisnya itu lagi negatif, atau rules yang kita punya itu lagi kaku banget, rigid banget gitu ya. Kita lagi berpikir bahwa udah pasti begini. Nah, biasanya kalau udah pikirannya gitu, emosi kita negatif. Nah, si prinsip problem solving ini bisa kita pakai dengan bertanya, what are they missing? Apa yang bukan they ya, berarti what are we missing? Apa yang kita nggak kita abaikan? Apa yang kita lewatkan nih? Ada yang kita lewatkan nggak? Paling nggak dia bilang ada 2 blind spot. Ada 2 blind spot yang kemungkinan kita missing gitu ya, kita nggak tahu, yang akhirnya membuat kita terpreokupai sama satu cara berpikir yang kaku tadi, yang irasional tadi. Untuk lebih tahu mengenai apa itu irasional, apa itu CBT, nonton video yang lainnya di Mind and Brain. Banyak banget, mangga lah. Dia bilang gini, 2 blind spotnya adalah yang pertama, things that we don't see, dan things that we don't know. Things that we don't see, dan things that we don't know. Don't know, jawab pisan. Kamu jawab pisan gitu. Pisan kan Sunda ya. Nah, things that we don't see itu suatu hal yang kita tahu, tapi kita nggak lihat. Kayak misalnya,
kita tahu kok sebenarnya aman ini, tapi somehow kita terfokus pada sesuatu yang bahayanya aja, gitu. Misalnya ada orang yang fobia dengan anjing misalnya, kayak saya dulu pernah takut sama anjing gitu. Sekarang sih udah enggak gitu. Mensibitikan diri sendiri. Nah, ketika ngeliat anjing, kita cenderung, karena dulu pernah punya pengalaman teman digigit anjing, jadi saya takut. Ngeliat anjing, kita berpikir bahwa semua anjing akan sama kayak dulu. Padahal kita tahu betul nggak semua anjing seperti itu, dan ini anjing lagi ada yang pegangin gitu ya, so ada pemiliknya lagi di tali, di rantai juga gitu ya. Itu kita tahu, tapi kadang-kadang kita we don't see that. Kita nggak ngelihat itu, kita fokusnya sama pengalaman kita yang dulu aja gitu. Jadi kita perlu bertanya, ada hal yang gue tahu tapi gue lupa nggak ya, yang gue nggak notice nggak ya gitu. Kita perlu ingetin itu. Misalnya apalagi, kalau kita misalnya takut sama, mungkin kita punya pengalaman dikhianati sama pasangan gitu ya. Kita pernah dibohongin mungkin gitu ya. Dan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita masih terfokus sama pengalaman itu, dan kita lupa selama 2 tahun dia sudah berubah banyak. Dia sudah menunjukkan, sudah ada testimoni dari orang lain gitu. Mungkin dia sudah berdarah-darah gitu. Untuk menunjukkan itu, dan dia sudah secara berubah secara pribadi, secara agama lebih religius dan seterusnya. Kita nggak ngeliat itu, so kita perlu tanya, ada hal yang kita nggak lihat ya, ada hal yang nggak kita lihat nggak ya, tapi kita tahu tapi kita nggak lihat nih, coba. Dan kalau dalam CBT mungkin itu seperti sebuah pertanyaan, ada bukti lain nggak ya, gitu, bener nggak ya gue mikir gini. Karena kadang-kadang kita kalau punya satu pikiran, punya satu perspektif, ketika kita coba cari bukti, bukan pasti ya, kemungkinan besar bukti yang kita temukan adalah, yang terpikirkan adalah bukti-bukti yang mendukung pikiran kita aja. Sedangkan bukti yang sebaliknya, itu kadang-kadang nggak ketemu. Gitu ya. So, pertanyaan pertama adalah, apa yang gue nggak lihat ya? Tapi gue tahu sebenarnya, tapi gue nggak lihat nih sebenarnya. Things that we don't see. Yang kedua adalah things that we don't know. Kita nggak tahu sebenarnya. Banyak hal yang kita nggak tahu sehingga kita jadi emosional. Ada yang berpikir, duh nih anak gue nggak bisa gue apa-apain lagi nih, udah chaos nih, nggak bisa diatur. Padahal banyak hal mungkin dia nggak tahu. Ada caranya ketika kita mau bikin anak kita jadi disiplin, ada caranya supaya bikin kita untuk membangun komunikasi yang baik gitu ya. Ada caranya. Gitu. Dan itu ada di buku atau di video seperti ini, atau di online course, atau di profesional. Mana yang lebih bagus? Semuanya bagus, semuanya ada pembelajarannya, tapi menurut saya pribadi idealnya adalah kita belajar langsung dari profesional, gitu, ahlinya, siapapun itu. Dan itu bagusnya adalah face to face gitu ya, one on one gitu ya. Dan ingat betul lah, artinya ketika kita nggak tahu sesuatu, itu beneran bisa buat kita jadi emosional. Ada yang kita berpikir, nih pasangan gue udah nggak bisa gue ubah, dia nggak bisa berubah, udah kayak gini, sebel gue gitu. Padahal buat ngerubah orang bisa nggak? Bisa, ada caranya nggak? Ada caranya. Cuma karena kita nggak tahu, we don't know, akhirnya kita jadi emosional. Gitu. Jangankan itu ya. Misalnya aja kita lagi kerja gitu ya, lagi buka laptop gitu misalnya, ada hal yang kita nggak bisa mengoperasikannya, kita jadi kesel gitu ya. Tapi ketika kita minta bantuan sama orang lain, cuma digitin doang, bisa. Saya jadi ingat satu pengalaman dulu, saya anak Vespa nih, bukan Vespa yang modern ya, Vespa jadul. Suatu ketika di weekend itu saya lagi jalan pokoknya ke daerah Senayan, zaman saya masih kuliah dulu, tiba-tiba mogok. Waktu itu Minggu pagi, Sabtu pagi saya lupa, belum zaman CFD lah seingat saya. Mogok, dan biasanya kalau anak Vespa ada Vespa lewat gitu ya, terus dibantuin. Nah ini karena masih pagi, sepi gitu ya, saya coba kulik sendiri, saya coba bongkar sendiri, nggak berhasil. Sampai akhirnya frustrasi saya, aduh gimana sih nih. Saya nelpon teman saya dan dia bilang, saya lagi di daerah mana gitu, jauh. Tunggu ya sekitar sejam lagi nih, udah mau pulang sih. Udah saya tungguin sampai dia datang. Pas dia datang tahu nggak? Cuma dipegang terus di starter, ini Kickstarter sekali, cek nyala.
things that we don't know itu banyak teman-teman. So jangan, dari kalimat ini ya, dari poin nomor 2 ini sangat make sense, sangat masuk akal, sangat oke banget, bukan oke banget ya, sangat pantas untuk kita itu minta bantuan sama seseorang yang kita anggap lebih ahli. Misalnya saya mau buat desain apa, mungkin saya tanya teman saya yang jago. Saya mau benerin apa AC gitu ya, sama tukang AC yang lebih tahu. Kalau nggak, saya frustasi sendiri. Oke, mungkin itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yang paling penting yang saya harapkan adalah di-share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Semoga manfaatnya, benar ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton ini. Dan juga manfaatnya bisa tersebar luas ke banyak orang, sehingga kita jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.